AC Milan, selamat datang, Divock Origi. Striker Liverpool Divock Origi dilaporkan akan menjalani tes medis dengan AC Milan setelah final Liga Champions minggu depan. Kontrak pemain internasional Belgia di Anfield akan habis pada musim panas atau tanggal 30 Juni tahun 2022 mendatang. Sang striker gagal mencapai jumlah penampilan minimum untuk secara otomatis memperpanjang masa tinggalnya di klub. Daniele Longo dari Calciomercato.com mengklaim bahwa Origi akan menjalani tes medis dengan pemimpin Serie A setelah final Liga Champions, seperti dikutip Tribun Jogja dari Sempre Milan. Sebelumnya, sang jurnalis adalah yang pertama melaporkan tentang negosiasi AC Milan dengan pemain berusia 27 tahun pada bulan Maret. Liverpool asuhan Jurgen Klopp akan menghadapi Real Madrid asuhan Carlo Ancelotti di Paris pada Minggu, tanggal 29 Mei tahun 2022 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Penyerang asal Belgia itu akan berstatus bebas transfer ketika pindah ke AC Milan untuk menjalani pemeriksaan medis. Origi dilaporkan akan menandatangani kontrak 3 tahun senilai 4 juta euro per musim di Stadio Meazza. Dia akan bergabung dengan Milan sebagai agen bebas. Stefano Pioli telah memberikan lampu hijau untuk mengontrak pemain internasional Belgia juga karena keserbagunaannya. Origi bisa bermain sebagai striker atau sebagai pemain sayap dan raksasa Serie A telah mencari penguatan di kedua area tersebut. AC Milan diambang Scudetto, Paolo Maldini malah sibuk lakukan ini. AC Milan diambang juara Scudetto. Akan tetapi, Direktur Teknik sekaligus legenda klub, Paolo Maldini, lagi sibuk memperkuat skuad di musim depan. AC Milan hanya butuh 1 poin lagi demi raih titel juara Liga Italia pada laga terakhir kontra Sassuolo, Minggu, 22/5 malam WIB. Milan akan raih Scudetto lagi yang terakhir diraihnya tahun 2011 silam. Dilansir dari Calciomercato, AC Milan fokus betul untuk hadapi Sassuolo. Bukan hanya 1 poin, kalau bisa menang. Akan tetapi, legenda klub sekaligus direktur teknik, Paolo Maldini juga sibuk dengan hal lain. Maldini siap-siap memperkuat skuad rossoneri di musim depan. Paolo Maldini mengincar 3 pemain baru di musim panas nanti yakni Sven Botman, Renato Sanchez, dan Divock Origi. Botman untuk memperkuat lini belakang sedangkan 2 nama terakhir untuk tambahan di lini serang. Selain itu, Paolo Maldini mau AC Milan memperpanjang kontrak 3 pemainnya. Mereka adalah Pierre Kalulu, Ismail Benacer, dan Rafael Leao. Ketiga pemain itu masih muda-muda. Maldini tidak mau lagi Milan kehilangan pemain-pemain bertalenta. AC Milan dinilai mau bersaing lebih tinggi di kompetisi Liga Champions pada musim depan. Sudah waktunya Milan bangkit lagi. Mu harus lebih bijak dalam membangun tim, tirulah AC Milan. Manchester United diminta meniru AC Milan yang berhasil kembali bersaing di papan atas Serie A setelah tenggelam selama bertahun-tahun. Setan Merah diminta sabar dan bijak dalam membangun tim. Selama 2 musim terakhir, Milan kembali eksis di papan atas Liga Italia, bersaing untuk meraih Scudetto. Musim lalu, mereka gagal dan harus merelakan trofi lepas ke tangan Inter Milan. Namun di musim ini, Milan punya peluang besar untuk menyegel Scudetto pertama dalam 11 tahun terakhir. Rossoneri tengah memimpin klasemen dengan 83 poin, unggul 2 angka dari Inter. Syaratnya, mereka tak boleh kalah di pekan terakhir melawan Sassuolo. Kesampingkan dulu peluang juara Milan. Mari melihat perubahan yang berhasil dibuat dalam 3 musim terakhir. Milan asuhan Stefano Pioli mulai membangun tim yang berisikan para pemain kunci di musim ini. Manajemen juga membeli pemain-pemain muda yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, bukan asal jor-joran seperti era Lee Yong-hong. Harganya pun terbilang murah-murah. Tak ada yang di atas 30 juta euro. Fikayo Tomori ditebus dengan harga 28,5 juta euro, sedangkan Mike Maignan cuma menghabiskan 13 juta euro. Theo Hernandez dibeli senilai 20 juta euro, sama dengan biaya transfer Sandro Tonali. Rafael Leao sendiri diboyong dengan harga 28 juta euro. Murah tapi tepat guna. Itulah yang membuat Milan perlahan merangkak dari papan tengah menuju puncak klasemen Serie A. Musim ini, mereka kembali lolos ke Liga Champions setelah absen 7 tahun.
dan tiket musim depan sudah digenggam dalam tangan. Hal ini yang dinilai perlu dicontoh oleh Mou, seperti ditulis kolumnis Casey Evans di Manchester Evening News.